Ya, oke, teman-teman, sekarang hari Jumat tanggal 21 Maret 2025. Tepatnya hari ke-21 puasa. Nah, sekarang saya berada di Jalan Juanda, Kota Depok. Dan rencananya hari ini saya akan ngabuburit ke Purwokerto. Kita akan ngabuburit ke Purwokerto lewat utara. Jarak dari Depok ke Purwokerto sekitar 400 km. Jadi kita nanti lewat Cikampek dan seterusnya sampai mana ya? Brebes. Nanti di Brebes kita ambil arah Pejagan, arah Songgom, Bumi Ayu. Sebenarnya bisa lewat Tegal juga sih. Tapi kayak kalau Tegal nanti kan lewat ini. Kalau lewat Tegal tuh berarti lewat Selawi ya. Selawi berarti lewat kebun hutan jati Balapulang. Itu udah gelap kayaknya lewat situ. Jadi enaknya lewat bukan udah gelap sih, emang udah gelap. Mau lewat mana aja udah gelap juga karena udah malam. Cuma agak sepi lah lewat situ, lewat hutan jati itu. Jadi kalau malam mungkin enaknya lewat Songgom lah ya. Brebes, Bumi Ayu. Oke. Ini di sebelah kanan di Jalan Juanda lagi digusur, nggak tahu buat apaan ya. Saya baru ngeh juga nih, baru digusur. Buat apaan ya kira-kira? Nah, kalau kita ngikutin Google Maps sih kita bakal diarahinnya lewat Cilengsi. Dari Cilengsi nanti baru ke arah Bekasi. Lebih cepat mungkin. Jadi kita lewat Cilengsi aja deh. Kalau lewat mana namanya? PGC Cililitan arah Kalimalang. Jam-jam segini nih, jam-jam macet nih. Banyak lampu merah juga kan di situ. Jadi kita lewat Cilengsi aja. Nah, kalau mau ke Cilengsi dari sini emang agak bingung sih ini jalannya. Pokoknya ini dari perempatan Cisalak, kalau mau ke Cilengsi itu lewat kiri sini. Nanti kita di depan ambil kanan arah gerbang tol. Nah, kebetulan hijau tuh, pas. Lewat jalan Keranggan, lebih cepet. Kita lewat Cilengsi aja lah ya. Sebenarnya kalau bulan-bulan berangkat kayak gini tuh lebih enak berangkat habis Isya. Kalau nggak habis Isya, habis subuh. Karena waktunya panjang, apalagi buat kalian yang muslim ya. Habis Isya kan udah tuh enak, udah sholat Isya udah tenang kan. Nanti sholat lagi subuh. Nah, habis subuh berangkat enak tuh. Habis subuh nanti zuhur masih lama, masih panjang waktunya. Jadi nyantai lah, nggak terlalu banyak berhenti buat sholat. Di sini kita belok kanan nih. Lurus bisa juga sih, sama aja, kanan juga bisa. Tembusannya sama aja. Nah, oke. Ya. Dulu pas saya masih magang di Bekasi, lewatnya sini nih. Kalau lagi males lewat Kalimalang, lewat sini, lewat Cilengsi, Narogong. Nah, tadi kalau lurus tuh bisa lewat sini juga, cuma agak muter balik gitu hitungannya. Jadi mending lewat yang tadi. Cuma sempit, banyak kan mobil-mobil milih lewat situ dia. Oh ya, kali ini saya ngetrip sendirian teman-teman. Ya, enaknya sendiri tuh bisa berangkat kapan aja sih. Karena kalau berangkat berdua nih kita agak susah nyocokinnya kadang. Ntar yang satu, apalagi kalau kedua orang ini pola tidurnya beda. Kayak sekarang kan saya pola tidurnya agak kebalik nih. Pagi tidur, malam begadang. Gitu. Jadi nyocokinnya agak susah kalau misalnya kita dapat temen yang emang dia tidurnya teratur gitu. Lalu ini kita belok kiri nih. Persiapan belok kiri itu ada tulisannya sih. Lurus, bisa apa kagak lurus ya? Saya belum pernah kayaknya lurus om. Nanti ya, macet sini ya. Oh ya, untuk barang-barang yang saya bawa agak banyak sih, saya bawa tas kecil doang ini. Orang TikTok juga sampai Purwokerto balik lagi. Saya tuh cuma pengen mantau jalur Pantura. Dan semoga video ini tayang sebelum arus mudik ya, biar bisa jadi acuan gitu buat kalian yang pengen mudik lewat Pantura. Jadi saya cuma bawa, yang penting casan sih, charger, duit cash itu penting banget. Duit cash, terus apa lagi ya, alat tambal ban saya bawa juga sih. Pompa elektrik bawa, kopling cadangan bawa. Kemudian apa lagi, rantai, penyambung rantai bawa. Alat-alat kunci-kunci bawa. Udah, yang penting itu sih. Ini trotoar, astagfirullah. Maaf ya. Ini kagak tahu. Nah, di sini ada penunjuk jalan nih. Oh, kita belok kanan sini ya. Saya lupa ingat sih. Oh ya, kanan sini nih arah Transyogi sama Pondok Ranggon, Transyogi.
Kayaknya yang di depannya deh, bukan kanan ini. Bukan ini. Nah iya nih, kanan sini. Nggak jauh dari pertigaan yang sebelumnya tuh, agak ngecoh sebenarnya. Pokoknya sebelum Planet Ban tuh. Nah nih kita belok kanan. Nah ini agak ngecoh sih. Itu lurus ada Buperta, lebih macet lagi Buperta. Jadi lebih enak lewat sini, walaupun jalan kampung sih. Dan untuk para pemudik itu mereka berangkatnya tanggal 27-28. Kalian kalau mau ini coba aja buka di Facebook, ada tuh grupnya Info Arus Mudik Motoran 2025. Nah itu rata-rata mereka berangkatnya tanggal 28, 27-an gitu. Nah ini kita belok kanan. Jangan sampai lurus, jangan sampai terkecoh. Pokoknya ikutin yang rame-rame aja lah orang-orang. Oh ya, sampai lupa ngasih tahu. Jadi saya pakai tank bag juga kali ini. Tank bag merek Eger. Ini lumayan banyak juga penyimpanannya. Ngebantu banget sih ini tank bag ini. Dan ini bisa dilepas copot. Ada kancingnya di sebelah sini. Jadi kalau kita mau isi bensin tinggal dimiringin aja. Di mana nih? Kiri kan? Nah, ini nanti kita bakal lewatin kolong tol Jagorawi. Nah, ini dia. Ciri-cirinya nih, kita ngelewatin kolong tol Jagorawi yang lumayan pendek sekali. Yoi. Perkiraan sampai Pokerto jam berapa ya? Nggak tahu sih, ini riding nyantai aja dah. Paling sahur kali nyampe ya. Ntar sahur. Kalau nggak ada halangan, semoga jangan lah. Tembusannya di sini, Karnos. Nah di sini nanti di depan kita tinggal putar balik aja nih. Dan saya baru ingat lagi, Transyogi jam segini macet ya. Sekarang jam 4:30, berbuka sekitar 1,5 jam lagi, masih lumayan lama. Oke. Depok Bekasi kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya, perbatasan Depok Bekasi apa Depok Bogor itu ya. Daerah sini tuh nggak jelas sih lokasinya, antara Bekasi, Depok atau Bogor. Ada yang bilang Bekasi, ada yang bilang Bogor, ada yang bilang Depok. Woi, mudik juga tuh. Ini kayaknya udah mulai banyak yang mudik nih hari ini, Jumat sore. Banyakan sih mereka yang mudik sekarang tuh mereka-mereka yang mungkin punya usaha sendiri, entahlah berdagang atau punya bisnis sendiri gitu, jadi bisa liburnya kapan aja. Anak sekolah udah pada libur sekarang ya. Ya udah pada libur anak sekolah ini sekarang sampai Lebaran. Macet lagi, kayaknya mending lewat sono tadi mah. Mending lewat Pasar Rebo kayaknya sih. Saya lupa lagi, dari sini juga macet. Sial. Oh iya, untuk mic saya pakai G-Mic Mini. Nggak tahu nih cukup apa enggak baterainya sampai tujuan nanti. Yang pastinya nanti pas istirahat sambil saya cas sih baterai si mic-nya ini, soalnya dia kan mic wireless. Jadi harus dicas. Katanya sih kuat 10 jam. Aduh, berkendara saat macet itu menguras tenaga sih. Dan bikin ngantuk. Asli. Bikin pegel, bikin ngantuk. Pokoknya nggak enak lah. Bagi kalian yang pengen mudik, saran saya berangkat habis subuh. Paling enak sih, habis subuh. Kalau nggak malam sekalian tuh habis isya. Atau nggak jam 10. Sebenarnya lewat sini juga bisa sih nih, lewat kiri. Kita lewat kiri aja deh. Aduh, ini tembus Bekasi juga nih. Kayak lebih gak macet. Nah, di sini nih awal mula kesalahan saya. Tadinya tuh emang saya berencana pengen lewat Cilengsi. Nah, dari Cilengsi saya pengen ambil ke Jalan Raya Setu. Nanti tembusannya tuh di garasinya bis Sinar Jaya di daerah Cibitung. Tapi karena waktu tuh saya lihat lurus tuh macet banget kayaknya, jadi akhirnya saya belok kiri jalan ini lewat Jalan Gunung Putri mengarah Bekasi Kota.
Dan ternyata di jalan ini juga lebih parah lagi macetnya. Banyak orang-orang pada berburu takjil. Jadi ya udahlah, udah terlanjur jadi saya terusin aja. Nah, setelah setengah jam berkutit dengan kemacetan di Jalan Gunung Putri, akhirnya saya tembus juga di Jalan Narogong. Dan ternyata di Narogong juga macet lagi. Astagfirullah, begini banget tinggal di Depok ya. Gila sih macetnya jalur ini. Astaga. Ternyata macet juga lewat sini. Sekarang jam setengah 6, 17.21. Kayaknya sama aja deh. Antara lewat sini apa lewat Pasar Rebo. Minta lewat Pasar Rebo. Kita isi dulu di sel. Selfie power sedang dalam pengiriman. Ya, habis semua janjian nih. Anjir. Habis. Ya. Akhirnya kita sampai di Bekasi kota nih jam setengah 6. Jam 17.30. Luar biasa sekali, 1,5 jam dari Depok. Normal lah. Normal jam macet gitu dah. Pokoknya lewatin. Oh ya emang harus ambil bawah sih ya, harus ambil atas ya. Satu arah. Setelah ini ambil kanan deh, arah terminal Bekasi. Kita ke arah jalur Pantura. Oh ya betul, ambil kanan. Belum hijau kan? Orang belum hijau juga. Ini perempatan apa namanya? Pokoknya Kalimalang kanan tuh Kalimalang. Kalau kalian mau lihat Kalimalang ambil kanan. Tadi kalau kita dari area Jakarta tuh dari arah kiri sana tembusnya. Nah di sini kita lurus aja nih arah terminal Bekasi. Sebenarnya bisa sih lewat Kalimalang kanan situ. Cuma saya lebih milih lewat sini sih. Lewat Pantura langsung terminal Bekasi. Ini sekarang udah jam 17.38, berarti sekitar setengah jam lagi lah buka. Oke, nggak berasa kok setengah jam. Kirain mah udah lancar gitu ya, masih macet ternyata. Wah, ini sudah ada jasa tukar uang baru di sini. Sekarang jam 17.51, sekitar 15 menit lagi buka puasa. Dan kita masih di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Tambun. Dan macet. Nah, isi di Vivo aja lah. Revo 92. Oke. Genepin 100 bisa? Oke. Ya, kelewatan. Jadi berapa? Oh ya udah, kasih ya. Nice. Oke. Udah mau buka, cari bukan dulu kali ya. 10 menit lagi sih. Nggak nyampe deh. Angkringan sih enak ini. Tapi masih beres-beres ya abangnya. Depannya dah. Nah di sini udah lancar nih, nggak semacet kayak tadi. Ini udah masuk Cikarang Barat. Apa tuh perbatasan apa tadi itu? Cikarang Barat apa Cikarang Barat kayaknya. Buka dulu deh, batalin dulu nih. Ini Indomaret SPBU Imam Bonjol. Enak banget. Buka pakai ginian. Sama Aqua mineral deng. Ini seger banget sih. 18-17. Luar biasa cerah langitnya. Nikmat banget coy. Teh botol luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, dari SPBU daerah Sukadanau di Cikarang Barat kita lanjut perjalanan lagi. Tadi habis ganti baterai juga sih, baterai kamera.
udah sisa 28%, dan saya rekam di resolusi 2.7K, dan baterai yang satunya saya cas di dalam sini pakai power bank gitu, biar gak ribet colok-colok di kamera kabelnya. Untungnya irit sih baterai Geosmo Action 5 ini, untungnya irit. Sejauh ini belum ada pemudik yang terlihat sih. Tadi ada satu tapi di sana pas masih di mana ya. Sejauh ini belum terlihat lagi pemudik. Kayaknya sih mereka pada berangkat habis Isya deh. Asli ini udah enak banget dah. Oh, ini terminal Cikarang nih, sebelah kiri. Tuh ada posko juga di situ. Ada bis doa ibu. Tadi ini mulai terlihat beberapa pemudik lainnya. Ini di depan kita kayaknya mau ke Tegal. Terus di depannya lagi ada tuh CB plat B sih, nggak tahu mau kemana. Rata-rata pemudik itu ke Tegal. Kalau nggak Tegal, Purwokerto. Kalau yang Jogja, Semarang itu jarang banget sih. Paling banyak kayak jarak-jarak nanggung gitu, kayak ke Brebes. Pokoknya kalau kalian mau mudik, buka grup Facebook, ada tuh di Facebook info arus mudik motoran 2025. Kalian buka aja. Nah, di situ nanti ada yang ngabarin tuh, kabarin cuaca segala macem lah. Terus juga jangan lupa download aplikasi kayak buat ramalan cuaca, perakiraan cuaca. Saya sih pakai dua sekarang, pakai aplikasi Windy sama Ventus Sky. Nah, itu kita bisa ngeliat tuh di daerah mana yang lagi hujan gitu. Kalau malam ini sih semoga aja cerah ya. Tadi siang sih saya lihat untuk perakiraan cuaca malam ini di Jalan Pantura sampai ke daerah Brebes itu cerah. Semoga aja bener gak melesat perakiraannya. Ini di daerah mana ya? Jalannya banyak tambelan. Ini ada posko nih, Polres Metro Bekasi. Bekasi Karawang ya? Oh iya, betul. Masuk Karawang. Gue sebelum perbatasan itu tuh tadi jalannya di sebelah kanan banyak tambel-tambelan sama nggak terlalu rata. Lingkar Karawang nanti lurus ya. Ini kiri arah Rengas Dengklok nih. Nah, udah tulisannya Cirebon Jawa Tengah lurus. Lingkar Karawang, kita belok kiri aja ya. Kayak rame juga yang belok kiri nih motor-motor. Kalau udah malam sih banyak yang nyarinin lurus aja lewat Kelari Kota. Kalau masih jam segini lewat Lingkar Karawang masih aman. Masih rame lah. Oh, banyak motor-motor juga yang lewat sini. Nah, kalau lagi musim arus mudik ini di sebelah kiri jadi tempat rest area nih. Biasanya kan orang-orang yang dari arah Tangerang itu dia capek-capeknya di sini pas ini karena macet kan tuh dari Tangerang sampai Jakarta sampai Bekasi. Nah, mereka istirahatnya di sini biasanya nih checkpointnya. Hampir nabrak tuh motor, nabrak truk. Kadang orang tuh nyalip suka serampangan gitu ya, maksudnya kita kan nggak tahu nih di bahu jalan ada apa yang berhenti gitu. Kadang orang tuh nyalip aja gitu, ngebut, kagak intip-intip dulu. Ini jalan Kelari ini emang sepi banget sih dan gelap. Tapi tenang, di sini bengkel-bengkel mah ada. Ini juga udah disiapin tuh tenda-tenda buat arus mudik besok tuh. Jadi yang istirahat bisa tuh istirahat di sini. Ini juga ada warung-warung kecil baru dibangun. Tambal ban udah mulai banyak dan ini 24 jam tambal bannya, dan ini ada masjid juga sini. Istirahat, sholat. Nah, ini kalau lagi arus mudik nih banyak yang tidur di situ tuh, di masjid itu. Di Jalan Lingkar Karawang. Ini Kelari. Aduh. Kalau Pantura sih kayaknya aman-aman aja ya sejauh ini. Maksudnya aman dari kejahatan gitu. Jarang berita-berita di internet begal-begal Pantura gitu. Malah yang keseringan tuh begal di Bekasi, Jakarta, Bogor,
Justru yang pantura-pantura gini malah jarang informasi begal segala macam. Jadi insya Allah aman-aman aja sih. Apalagi kalau udah puncak arus mudik nanti, wah aman banget itu. Karena orang-orang pada naik motor semua, pasti rame. Yang penting motor sehat aja sih. Itu sih. Ini mulai banyak warung-warung tuh sepanjang jalan Kelari. Oh iya, tadi di Jalan Lingkar Karawang tuh juga ada Indomaret ya, minimarket ya Alfa. 24 jam kayaknya. Nah ini, pokoknya jangan ngebut di jalan kanan karena dari tadi tuh banyak tambelan sama lubang di kanan tuh. Tambelan deh banyak. Tuh, aduh. Sumarcon Karawang ya. Kalau lagi musim mudik ini tuh banyak apa sih? Minimarket yang buka 24 jam. Jadi gak usah khawatir dah. Yes, akhirnya sampai juga di jalan utama lagi. Kita ambil kiri. Oke. Aduh, lubangnya parah. Di daerah mana nih? Deket Ricis. Daerah Gintung Kertai nih. Aduh, lubangnya kacau. Banyak banget lubangnya, gila. Hati-hati aja dah, jangan ngebut. Tapi kalau arus mudik sih di sini pasti macet sih. Nggak mungkin ada yang ngebut. Oh, daerah Duren. Kosambi. Udah masuk daerah Kosambi. Sekar Purwasari, ini ada posko juga di sini. Tadi sih ada beberapa warung yang menyediakan lesehan gitu. Jadi kalau teman-teman capek bisa pilih warung lesehan biar bisa sambil rebahan, istirahat, merem-merem sebentar terus lanjut lagi gitu. Biasanya banyak sih orang-orang yang tiduran di depan minimarket juga kalau harus mudik tuh. Sampai Brebes pasti banyak sih tambal ban. Nah yang agak susah itu lepas Tegal, lepas Brebes tuh udah agak sepi tuh bengkel-bengkel. Pengalaman mudik 2023 kemarin kan saya motoran ke arah ke arah ini ya, ke arah Jogja. Wah lepas Brebes tuh udah sepi bengkel-bengkel. Kalau di sini sih masih banyak lah. Oke teman-teman, sekarang jam 19.36 atau jam setengah 8. Berarti kita udah berapa jam perjalanan dari Depok ini? Jam 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, setengah 3 jam setengah lah. 3 jam setengah, hampir 4 jam. Kita udah sampai di Cikampek. Nah ini kita udah di flyover Cikampek nih. Sejauh ini untuk kondisi jalan masih aman sih. Yang parah itu tadi di Kosambi, lubangnya dalam-dalam banget. Sisanya ya paling tambelan aja sih. Kalau ngebut mau di kanan hati-hati aja, karena saya perhatiin di kanan yang banyak lubang dibandingkan jalur kiri. Tuh kan, baru diomongin. Tuh, di flyover Cikampek. Tuh, aduh ngeri banget. Zolim. Biasanya mau arus mudik tuh banyak pengerjaan jalan gitu. Yang bolong-bolong biasanya udah mulai ditampilin. Mungkin nanti kali ya, pas mepet-mepet puncak arus mudik. Nah ini di Cikampek udah sepi nih. Tuh jalannya parah nih, Cikampek juga banyak tambelannya. Hati-hati tuh sebelum Simpang Jomin nih, ada lubang tadi dalam banget sebelah kanan. Nah ini Simpang Jomin, kalau mau ke arah Bandung ambil kanan lewat Cikalong Wetan, lewat Padalarang, nah lewat Purwakarta. Nah di sini kita lurus arah Brebes. Lubangnya tuh gila, stres. Hati-hati dah yang mau mudik motoran, jangan ngebut-ngebut. Dan lampu, yang penting sih lampu terangin tuh. Kecepatan 70 sih amannya udah. 90 agak ngeri, karena lubangnya ini tuh gak kentara. Cirebon 120 kilo, ini masih jauh banget ya. Ini lubang-lubang ini ngeri banget ya. Aduh,
udah mengeri bikin jatuh, terus juga ngerusak motor juga. Takut ada komponen-komponen motor yang kendor gara-gara lubang-lubang jahanam itu. Asli ngeri, lubangnya ngeri. Gila. Ini lubangnya bener gila dah. Kagak bohong. Di kanan banyak lubang, hati-hati aja. Karena mungkin truk-truk banyak di lajur kanan kali ya. Jadi banyak jalan kanan tuh yang hancur berlubang tuh. Aduh. Dan kalau bisa jangan di belakang mobil atau truk, karena takut tiba-tiba ada lubang. Tuh, terhempit truk. Ngeri banget depan belakang truk. Oke. Oh ya, kalau arus mudik sih kalau udah puncaknya nggak banyak truk kayak gitu tuh. Kalau nggak salah truk nggak boleh jalan dulu deh, truk gede gitu pas udah puncaknya nanti. Ngeri banget di belakang truk ini. Takut tiba-tiba ada lubang di tengah. Karena ikutin ban belakangnya aja tuh, sejajarin gitu. Anjir. Kena juga asu. Kelapa, beli kelapa. Beli kelapa dulu kita biar semangat. Nah, ini di daerah mana ini? Oh, Cikalongsari, Jatisari, Karawang. Gokil. Masih Karawang loh. Gila, nggak habis-habis Karawang. Nah, ini penting nih. Es kelapa. Pakai es gak nih? Oh, enggak deh. Ini penting sih karena biar gak dehidrasi. Oke, kita lanjut perjalanan lagi teman-teman. Menuju Purwokerto yang masih berjarak 290 kilo. 6 jam lagi sih ya, paling 8 jam lagi lah. Sebelum subuh lah nyampe ini kalau gak ini mah. Tadi makan es kelapa tadi tuh 15.000. Habis minum es kelapa enak sih. Pokoknya kalau berkendara gini tuh jangan sampai kekurangan cairan dah. Itu dah. Bisa minum es kelapa, Pocari Sweat. Pokoknya yang ngandung elektrolit gitu lah. Ini sotoy banget ya. Nih aduh jalan yang ribet nih. Ini daerah Cikalongsari, masih di Karawang. Kayaknya ini udah mau Subang deh. Sebentar lagi. Perbatasan nih. Gila jalannya. Serem. Di Pantura tuh banyak banget ya RM Niki. Ini ada RM Niki lagi. Tapi K-nya satu itu. Setahu saya RM Niki K-nya 2 deh. Ini kita udah di daerah Patok Besi, Subang, jam 20.15. Berarti kalau dari sini ke Purwokerto 6 jam, nyampe di Purwokerto jam 2 pagi. Ya jam 4 nyampe lah ya. Mepet banget sahur dong ya. Mepet imsak lagi. Saya belum pesan penginapan juga di Purwokerto. Nanti deh sekalian istirahat nih. Ini kan RM Niki, ini K-nya 2 nih. RM Niki 1. Yang mau istirahat jangan salah istirahat nanti. Ingat ini daerah Patok Besi Subang. Nah, jangan salah masuk, jangan salah tempat istirahat. Untuk penerangan ini sebenarnya ada lampu sih, cuma kagak ada yang nyala pisan ini lampu-lampu ini. Pas sengaja dimatiin kali ya. Di sini jalannya lumayan bagus nih, Patok Besi Subang. Terpantau aman, gak ada lubang-lubang yang mengerikan. Tadi pas masih di Karawang yang banyak sih itu. Gila emang. Ini ada apa nih? Truk. Oh ya BTW tadi sih udah penuh ngecas ini baterai Osmo Action 5. Udah penuh, udah full. Cepet juga ternyata ngecasnya dari 28 sampai 100. Dari tadi ganti baterai di daerah ini. Mana sih namanya? Masih di Cikarang kayaknya itu. Sampai Karawang udah penuh. Tapi asli di sini anginnya lumayan berasa sih. Mungkin karena daerah sawah kali ya. Jadi kayak berasa goyang gitu motor. Makanya saya nggak berani ngebut lagi nih. Paling 80. Udah 70-80. Tapi ini Subang bagus jalanan di Patok Besi. Walaupun anginnya agak kenceng. Nah ini daerah Ciasem, Subang, Sukamandi. Banyak lubang di mari.
Mulai banyak lubang di sini nih. Baru dipuji-puji tadi. Ada lubang. Tuh, lumayan parah sini lubangnya. Tapi nggak terlalu dalam. Tuh. Wih. Aman. Bro. Tuh hati-hati banyak lubang nih, banyak banget lubangnya daerah Ciasem, Subang. Nggak dibenerin apa gimana ya, kagak ngerti juga dah. Tapi rata-rata yang berlubang tuh yang aspal-aspalan gitu sih. Kalau yang cor-coran gini mah aman nih, jarang lubang. Emang paling enak berangkat pagi sih habis subuh, itu udah aman, paling aman dah habis subuh. Kalau berangkat habis isa gambling juga sebenarnya. Tapi kalau puncak arus mudik sebenarnya rame sih habis isa juga. Jangan takut kesepian di jalan, pasti ada aja temennya tuh. Lobang tuh. Gila lobangnya udah kayak di jalan-jalan kampung, ngerti gak sih? Dalam gitu. Itu kalau kena pelek bisa parah itu. Kalau boncengan, ini pasar apa ini? Oke, teman-teman nih jam 20.46 kita udah sampai di flyover Pamanukan, Subang. Nih kalau mau ke arah kota Subang ambil bawah, kita lurus terus arah kota Cirebon. Pokoknya sebelum Pamanukan Subang ini lumayan banyak jalan yang berlubang dan rata-rata di jalur kanan. Lubangnya di jalur kanan. Jadi kalau kalian mau nyalip truk di jalur kanan, hati-hati karena banyak lubang. Tuh banyak lumayan lubang nih di flyover Pamanukan. Aduh. Bahkan warga lokal juga masih kena lubang. Apalagi orang luar. Bintang Luragung, CL, wih, ekonomi tuh, bumel. Sama kalau ada jembatan, biasanya sambungan jembatannya gak danta tuh. Hati-hati aja. Dan jangan lupa siapin duit receh kalau mau ini motoran toilet, pasti bayar 2.000. Ini enak nih, SPBU-nya gede. Cuma WC-nya di mana dah? Di sini toiletnya boy. Cik boleh parkir sini gak ya? Boleh deh. Sekalian dah kita makan dulu nasi rames, ada ikan teri juga nih enak sama telur. Bu nasinya jangan banyak-banyak ya. Teman-teman nih jam 9 malam kita istirahat sebentar di daerah Mundu, Pusaka Nagara, Subang. Sekalian makan deh, karena malas berhentinya lagi, ntar tuh ada musola juga di situ. Banyak sih ini, banyak warung makan tuh, ada juga warung di situ, ada Indomaret. Ini enak banget rest areanya, SPBU Mundusari, ada toiletnya, ada tempat wudhu, musolanya di situ tuh, bisa buat tidur juga kayaknya. Terus motor saya taruh di situ. Nah tuh, motor taruh situ. Nyantai ya? Iya. Dinikmatin. Iya. Ayo, hati Pak. Yuk. Gila, luar biasa. Tiap tahun aku, Mas. Luar biasa. Nah, ini saya pakai tank bag Eiger Van Quiz. Gak tahu berapa liter, pokoknya ini muat banyak dah. Ini power bank. Ini buat ini chargeran buat si ini J Osmo. Lagi ngecas juga, tapi mati nih charger. Kok mati ya? Nah, sama ini bawa pompa listrik nih, merek Ugreen. Di sini ada penyimpanannya lagi. Tuh. Sama ini ada buat HP. Tuh. Ini enak, transparan dia. Jadi bisa buat mencet-mencet HP juga. Enak. Jadi HP nggak usah taruh di holder. Ini sambil ngecas baterai Josmo. Tadi ganti baterai lagi barusan. Oke, kita lanjut tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi. Dari SPBU Mundusari ini jam 21.41. Berarti tadi istirahat sekitar sejam lah.
2141, istirahat sejam, ngecas ini Gmic 2, ngecas mic langsung full lagi 100% dari 60%. Nah, kita lanjut lagi. Tadi ketemu si bapak, istirahat bareng, dia mau ke Ponorogo, gokil. Berangkat dari Tanah Abang dari jam 7 malam tadi. Mau ke Ponorogo, masih jauh banget itu kan. Bapak udah jalan duluan tadi dia. Ntar kita ketemu lagi kayaknya nih sama si bapaknya. Mau ke Ponorogo tapi lewat Wonogiri. Lebih cepat katanya daripada lewat Madiun. Oke, ini mulai banyak ketemu pemudik nih. Kayaknya ini mereka-mereka yang berangkat habis subuh mungkin. Habis subuh. Habis Isya dari Jakarta. Gila, si bapak tadi tuh bikin saya semangat untuk riding. Ternyata Purwokerto tidak ada apa-apanya. Ponorogo masih jauh banget kan itu ya. Kata bapak jam 12 siang nyampe. Waktu itu saya istirahat di situ tuh. Beberapa waktu lalu. Yang tahun 2023 tuh lagi gerhana matahari. Sebelum gerhana matahari. Iya, istirahat di masjid itu. Gila, puter balik kan susah parah coy. Pokoknya jangan sesekali nyari SPBU yang ada di seberang jalan pas lagi puncak arus mudik, karena susah parah puter baliknya. Terus nanti puter balik lagi susah banget. Soalnya yang dari arah Jakarta pasti padat banget tuh. Terus yang dari arah timur itu bis-bis pada kenceng-kenceng banget, serem. Soalnya kan one way. Jadi bis-bis yang dari arah timur tuh dia gak boleh lewat Cipali. Jadi bakal kenceng-kenceng banget nih bis-bis lewat sini nanti kalau udah puncaknya. Jadi jangan coba-coba nyari SPBU yang di seberang, kecuali kalian nekat, gak apa-apa. Aduh, ngeribet nih. Tadi makan 25.000, murah sih, lumayan dah. Sekarang enak nih, tadi udah boker juga, udah ngencing lah, tinggal riding dong nih. Ayo Purwokerto bisa lah. Oh ya, tadi di SPBU saya udah pesen inian, udah pesen penginapan Red Doors di Purwokerto. Harganya 98.000. Paling check in nanti pagi lah. Semoga masih bisa check in. Harusnya sih bisa ya. Makanya saya pesannya sekarang. Takutnya kalau udah lewat jam 12 tuh hitungannya masuk ke hari berikutnya. Gitu. Kalau udah lewat jam 12 malam. Jadi makanya tadi sekalian deh cari-cari penginapan. Mumpung masih jam 9. Dapat di Red Doors 98.000. Murah sih. Saya baca reviewnya juga rekomen. Worth it lah. Kata ini review-reviewnya di ulasannya. Jadi ya udah, pesen aja. Sebentaran doang juga, paling cuma buat tidur doang. Sorenya udah jackpot, jalan lagi dah kita. Nah ini Pantura ngeribat nih, orang-orang yang main nyebrang-nyebrang gitu tuh, ngerinya. Kecamatan Pusaka Nagara, Subang. Nah ini lepas Pusaka Nagara agak gelap jalurnya, dan yang harus diwaspadai itu warga lokal. Dari tadi banyak yang tiba-tiba keluar terus putar balik. Aduh, ngeri banget dah. Gue jangan ngebut-ngebut dah. Kadang mereka tuh suka sembarangan gitu, mau masuk jalur belok bikin kegok. Oh ini udah di Indramayu ya, yang banyak ini ya penyapu koin. Ini penyapu koin. Gila, sampai jam segini nggak capek apa ya? Itu tuh dari akar pohon sapunya. Banyak Harry Potter. Nggak serame Hamin 3 Lebaran sih. Masih sepi nih. Hamin 3 Lebaran tuh sebelum jembatan udah rame banget yang nyapu koin. Ini ada masjid enak nih. Nih warga lokal ini nih. Ini. Kadang-kadang keluar jalan tuh langsung motong gitu. Kita lanjut perjalanan lagi habis ngotak-ngatik ini posisi kamera. Tadi terlalu tinggi ternyata. Ini masjid apaan sih nih? Enak masjid itu bisa buat tidur. Masjid apa ini? Nggak tulisannya. Oke. Rumah makan Piaman Jaya. Kalau mudik ini sih biasanya
banyak masjid yang bisa dibuka 24 jam. Banyak masjid yang buka 24 jam kalau musim mudik gini sih biasanya. Jadi kalau ngantuk bisa langsung ke masjid aja, bisa ke terasnya istirahat, tidur. Ini jalannya udah lumayan oke lah di sini. Nggak terlalu banyak lubang kayak tadi tuh di Subang, banyak banget di daerah sana, Pusat Nagara, Pamanukan. Hotel mewah, nah ini hotel mewah, mepet sawah. Hotel mewah, mepet sawah. Tapi bener loh, di dalam tuh banyak sawah. Tuh ada yang nawarin tempat istirahat, lesehan. Banyak yang nawarin. Pokoknya rest area aman lah selama arus mudik ini, pokoknya aman banget. Dan jangan lupa bawa matras juga. Kita udah di patrol nih, Yogya Patrol. Perjalanan malam tuh nggak berasa loh. Patrol, kita udah sampai di patrol. Pasar Patrol. Rame udah jam 10 lewat padahal masih rame suasananya. Ini VW Kombi. Ngeri banget nih. Banyak yang lawan arah. Di sini tuh putar balikannya susah, jadi orang-orang pada lawan arah gini. Oke. Asli lepas masuk Indramayu udah enak jalannya sih ini, asli. Gak kayak di Subang tadi, Subang banyak banget lubang-lubang jahanam. Nah di Indramayu udah aman ini, cor-coran juga tuh. Cor-coran gini mah insya Allah kagak ada lubang. Cuma jembatan ini yang ngeri. Nah udah enak Indramayu nih jalannya. Bensin berkurang 1 bar. Tadi full, sekarang berkurang 1. Tadi saya isi di mana ya? Vivo ya. Lupa lagi. Cirebon 93 kilo. Berasa gak nyampe-nyampe di Cirebon ya. Nah, ini buat kalian yang mau ngebut di jalur kanan, hati-hati karena dari tadi saya perhatiin banyak warlock yang puter balik dan gak terlalu kelihatan. Jadi paling enak sih jalan kiri gini. Indramayu jalan pelosoknya jelek banget, tapi jalan ini bagus. Jalan panturanya lumayan lah ini Indramayu. Jalan nggak banyak lubang, tapi tetap harus hati-hati, apalagi di belakang truk gini, ngeri banget. Nah ini udah bau-bau air, bau-bau garam nih. Kayak kita udah agak jauh dari laut deh sebelah kiri. Bau-bau air laut. Oh ya tadi pas di rest area SPBU Mundusari itu airnya asin lumayan. Kayak air garam. Mungkin karena dekat laut kali ya. Tapi nggak yang asin-asin banget sih, cuma kerasa lah. Gitu. Nih banyak warung-warung tuh.